Shalom, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya atas nama Belantika Florencia Rendono dengan NIM 2001080088 dari kelas 4C Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi dan investasi yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS mata kuliah teori ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Yuninda Ana Cilulan SPD MPD. Berikut akan saya jelaskan tentang teori-teori tersebut. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang hubungan antara teori konsumsi dan investasi. Konsumsi dan investasi merupakan dua kegiatan yang penting dan saling berkaitan. Penundaan konsumsi pada saat ini dapat dikatakan sebagai investasi untuk konsumsi pada masa mendatang. Dengan demikian, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Jadi baik, kita masuk pada konsumsi. Jadi di sini apa yang kita ketahui tentang konsumsi? Nah, konsumsi di sini adalah pusat teori Keynes fluktuasi ekonomi yang disajikan dalam The General Theory pada tahun 1936. Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal jumlah yang dikonsumsi dari setiap dolar tambahan pendapatan antara 0 dan 1. Ia mengklaim bahwa hukum dasar adalah dari setiap dolar pendapatan, orang akan mengkonsumsi bagian dari itu dan menyimpan sisanya. Keynes juga mengusulkan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata, rasio konsumsi terhadap pendapatan jatuh ketika pendapatan naik. Yang berikut kita masuk pada ciri-ciri konsumsi. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri konsumsi yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu kegiatan dilakukan secara langsung. Nah, di sini kegiatan konsumsi yang dilakukan secara langsung yaitu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan atau kepuasan individu. Yang kedua, barang yang terlibat dalam kegiatan konsumsi. Barang yang terlibat biasanya memiliki nilai guna atau manfaat bagi para pembeli atau konsumennya. Misalnya, buku digunakan untuk menulis. Yang ketiga, barang yang dibeli selalu berkurang nilai gunanya. Ciri-ciri kegiatan konsumsi selanjutnya yaitu barang yang dibeli akan selalu berkurang nilai gunanya setelah dimiliki. Contohnya seperti pakaian yang sedang saya pakai ini, lama-kelamaan akan berkurang nilai gunanya. Jadi baik, kita masuk pada fungsi kegiatan konsumsi. Nah, di sini kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi baik, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu mendorong adanya aktivitas produksi. Yang kedua, titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Nah, yang mendorong adanya aktivitas produksi, fungsi utama kegiatan ini adalah mendorong adanya aktivitas produksi. Dengan adanya permintaan dari konsumen, maka kegiatan produksi bisa berjalan. Pada yang kedua itu, kegiatan konsumsi berfungsi untuk menjadi titik awal dan akhir dari kegiatan ekonomi. Misalnya, teman-teman ingin membeli sebuah laptop dan terjadi transaksi ekonomi. Setelah barang dimiliki, maka kegiatan ekonomi akan berhenti di titik tersebut. Yang ketiga, membantu penyesuaian rumusan pekerja. Fungsi lainnya dari kegiatan konsumsi adalah untuk membantu penyesuaian rumusan pekerja. Dengan begitu, hal tersebut bisa membantu memperkirakan tarif pajak serta rasio anggaran belanja negara. Yang keempat, memenuhi kebutuhan secara fisik dan jasmani. Dalam kehidupan, pastinya manusia ingin memenuhi kebutuhannya secara optimal. Nah, salah satu fungsi kegiatan konsumsi adalah untuk mengisi kebutuhan secara jasmani, rohani, dan fisik. Contohnya membeli makanan dan menonton film favorit.
pada poin yang terakhir, yaitu poin kelima, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap atau sekaligus. Dengan adanya kegiatan konsumsi, hal ini berfungsi untuk mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa, baik itu secara bertahap maupun sekaligus. Contohnya saat membeli makanan yang harus dihabiskan langsung dan membeli motor di mana untuk mengurangi nilai gunanya dibutuhkan waktu cukup lama atau secara bertahap. Yang berikut kita masuk pada manfaat dan tujuan kegiatan konsumsi. Pada dasarnya kegiatan konsumsi adalah aktivitas yang bisa memunculkan dampak positif bagi para konsumen maupun produsen. Berikut ini beberapa manfaat dari kegiatan konsumen yang harus teman-teman ketahui, yaitu yang pertama, bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat mempertahankan hidup. Yang kedua, kegiatan konsumsi dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Yang ketiga, memunculkan rasa bahagia bagi konsumen. Yang keempat, perilaku konsumsi bisa membuat perekonomian menjadi lebih maju. Selain memiliki manfaat, ada juga tujuan kegiatan konsumsi. Pada dasarnya, tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi tak hanya itu, tujuan lainnya adalah pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani secara optimal, menghabiskan nilai guna suatu barang yang tidak bisa bertahan lama. Manfaat nilai guna suatu barang secara bertahap, dan yang terakhir mendapatkan penghargaan, harga diri, dan juga apresiasi. Jadi baik, kita lanjut. Di sini kita akan masuk pada penjelasan kurva yang ada pada teori konsumsi dan investasi. Nah, penjelasan kurva tersebut dapat kita lihat pada gambar yang ada. Nah, di sini yang pertama adalah hipotesis pendapatan. Hipotesis pendapatan di sini yaitu menentukan konsumsi dengan tingkat pendapatan absolut, sehingga hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan fungsi konsumsi jangka pendek. Oleh karena itu, kurvanya selalu memotong sumbu vertikal berdasarkan pengalaman fungsi konsumsi jangka pendek bergeser ke atas sepanjang waktu sehingga menghasilkan fungsi jangka panjang. Nah, fungsi jangka pendek C sama dengan A tambah BYD, dan fungsi jangka panjang C sama dengan BY, di mana fungsi jangka panjang selalu melalui titik asal atau titik nol. Baik, kita lanjut pada penjelasan berikut, yaitu kita masuk pada penjelasan kurva yang dapat kita lihat gambarnya di sini, yaitu hipotesis pendapatan relatif konsumsi, yang dimana merupakan fungsi dari pendapatan saat ini relatif dalam perbandingannya dengan pendapatan tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Nah, konsumsi tetangga sekitarnya juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Akibatnya, apabila tingkat pendapatan individu itu bertambah tinggi, maka konsumsi akan meningkat secara proporsional terhadap peningkatan pendapatan tersebut. Sedangkan apabila tingkat pendapatan turun, konsumsi tidak akan turun secara proporsional mengikuti konsumsi jangka panjang, melainkan mengikuti fungsi jangka pendek. Jadi, fungsi hipotesis dasar dari hipotesis pendapatan relatif adalah fungsi konsumsi jangka panjang. Nah, pada konsumsi jangka pendek diperoleh dengan gerakan atau perubahan pendapatan dalam jangka pendek. Di sini pendapatan mula-mula dalam adalah Y0 sehingga konsumsi setinggi C0. Pendapatan turun dari Y0 menjadi Y1, konsumsi turun dari C0 menjadi C1, tetapi turun dalam perbandingan yang lebih kecil, yaitu menjadi C1. Hal ini terjadi karena orang biasanya ingin mempertahankan tingkat konsumsi semula. Jadi, apabila pendapatan seseorang turun, maka orang itu tidak akan menurunkan konsumsinya secara drastis, tetapi selalu berusaha mempertahankan tingkat konsumsi yang lama, sehingga turunnya tidak langsung dari C0 ke C1, tetapi C0 ke C1 yang ditunjukkan oleh kurva konsumsi jangka pendek. Kurvanya ada pada gambar di sini.
Jadi baik, kita lanjut pada kurva selanjutnya. Gambarnya dapat teman-teman lihat di sini, yaitu kita masuk pada hipotesis pendapatan permanen, di mana hipotesis pendapatan permanen mengemukakan bahwa konsumsi saat ini tergantung pada pendapatan saat ini dan pendapatan yang dapat diperkirakan pada masa yang akan datang. Alasannya ialah bahwa sesungguhnya pendapatan aktual itu dapat diperinci menjadi pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Demikian juga dengan konsumsi, yaitu konsumsi permanen dan konsumsi sementara, dan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan YP tambah YT, C sama dengan CP tambah CT. Keterangan Y yaitu pendapatan aktual, YP yaitu pendapatan permanen, YT yaitu pendapatan sementara, C yaitu konsumsi aktual, CP konsumsi permanen, dan CT yaitu konsumsi sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan rumah tangga yang dapat dikonsumsikan jika tingkat kekayaan tetap. Pendapatan ini merupakan suatu rata-rata tertimbang dari pendapatan saat ini, dan pendapatan sementara merupakan pendapatan yang sudah diperkirakan yang nilainya dapat positif atau negatif. Friedman menganggap bahwa konsumsi permanen atau CP merupakan proporsi yang konstan dari pendapatan permanen atau YP, atau dalam persamaan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu CP sama dengan NYP atau 0 lebih kecil dari N lebih kecil dari 1. Friedman menganggap pula bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan sementara dan pendapatan permanen, serta antara konsumsi sementara dan konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara dan pendapatan permanen. Jadi kita masuk pada hipotesis yang terakhir, yaitu hipotesis siklus hidup, yang dimana teman-teman dapat melihat kurvanya, gambarnya ada di sini. Di sini Franco Modigliani dan teman-teman dari MIT dengan cara berbeda berusaha mengkompromikan hubungan positif antara hubungan dan pendapatan serta rasio tabungan tetap dalam jangka panjang. Modigliani memulai dengan menyatakan bahwa setiap individu akan memperoleh kepuasan yang lebih tinggi apabila mereka dapat mempertahankan pola konsumsi yang stabil daripada harus mengalami kenaikan dan penurunan dalam konsumsi mereka. Modigliani melanjutkan dengan menyatakan bahwa orang akan berusaha untuk menstabilkan tingkat konsumsi mereka sepanjang masa hidupnya. Di sini seseorang cenderung menerima pendapatan yang rendah pada usia muda, tinggi pada usia menengah, dan rendah lagi pada usia tua. Maka rasio tabungan akan berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka, yaitu orang muda akan kembali pinjaman pada 18 masa muda mereka, dan orang usia tua akan mengambil tabungan yang dibuatnya di masa usia menengah. Jadi baik teman-teman semua, kita akan masuk pada penjelasan berikut, yaitu tentang investasi. Nah, di sini teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih itu investasi? Jadi di sini investasi itu merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu kita masuk pada macam-macam investasi. Nah, di sini ada beberapa macam investasi. Yang pertama yaitu deposito. Deposito di sini merupakan produk investasi yang disediakan oleh perbankan bagi para nasabahnya yang ingin meraih manfaat lebih selain dengan membuka rekening tabungan. Investasi dalam bentuk deposito dibagi menjadi sertifikat deposito dan deposito berjangka. Yang kedua yaitu saham. Nah, di sini saham yaitu perusahaan-perusahaan besar kelas nasional dan internasional banyak melakukan investasi dalam bentuk saham. Yang ketiga yaitu obligasi. Nah, obligasi umumnya ditemui pada bisnis yang mengakomodasikan jasa pinjaman modal. Manfaat yang akan diperoleh dari investasi obligasi cenderung lebih tinggi dibandingkan deposito, mengingat bunga yang ditawarkan pun lebih tinggi. Yang keempat yaitu reksadana. Nah, di sini reksadana itu
turut meramaikan dunia investasi di kalangan bisnis dan masyarakat umum. Pada dasarnya reksadana merupakan tempat untuk menghimpun uang secara kolektif untuk kemudian dikelola oleh manajer. Yang kelima, emas. Nah, di sini sebagian masyarakat Indonesia menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas. Jika dibandingkan dengan bentuk investasi real lainnya, emas memiliki manfaat yang lebih beragam. Selain dalam bentuk perhiasan, investasi ini bisa berupa emas murni dan emas batangan. Pada poin yang terakhir atau yang keenam, yaitu investasi properti. Di sini investasi properti termasuk dalam tipe investasi non-real lantaran tidak melibatkan uang secara langsung, melainkan berupa bangunan seperti gedung, rumah, atau apartemen. Investasi properti pun terus diminati dikarenakan harga jual sebuah properti cenderung mengalami kenaikan. Kita masuk pada ragam investasi khusus. Di sini ada dua ragam investasi khusus. Yang pertama yaitu investasi berdasarkan asetnya. Jika ditilik berdasarkan asetnya, aset real merupakan investasi yang berwujud seperti halnya sebuah properti. Sementara aset finansial atau financial asset adalah suatu dokumen klaim tidak langsung terhadap sebuah aktivitas real yang diterbitkan oleh sekuritas tertentu. Pada poin yang kedua yaitu investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Di sini investasi berdasarkan sumber pembiayaannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yakni investasi yang bersumber dari modal asing dan investasi dari modal dalam negeri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.